Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad Maulana, bisa dipanggil Kak Farid. Saya lulusan S1 Teknik Dirgantara ITB. Sekarang sedang menjalani studi S2 di jurusan yang sama, di kampus yang sama. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik pertidaksamaan di matematika yang biasa ditemui di SBMPTN atau UTBK. Hari ini saya awali dulu dengan menjelaskan konsep dasar mengenai pertidaksamaan. Mengenai pertidaksamaan ini, sebetulnya konsep dasarnya cukup sederhana. Jadi menjelaskan tentang suatu aljabar gitu ya, tapi yang melibatkan simbol-simbol pertidaksamaan. Seperti misalnya menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, contohnya suatu aljabar itu, yang dimaksud dengan aljabar itu berarti di sini ada suatu fungsi aljabar, misalnya polinomial seperti x minus 2 lebih dari sama dengan 0. Inilah contoh suatu pertidaksamaan. Jadi melibatkan aljabar dan juga simbol pertidaksamaan. Nah, pada umumnya ketika kita menemukan soal pertidaksamaan di SBMPTN di matematika, itu yang dicari adalah solusi gitu ya, atau himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi misalnya kita dikasih soal x min 2 lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0. Carilah himpunan penyelesaiannya, maka kita mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini, yaitu misalnya di sini x lebih besar dari 2. Nah, maka solusi pertidaksamaan ini adalah x, semua nilai x yang lebih besar dari 2, x bilangan real. Mengenai pertidaksamaan ini, umumnya yang dicari adalah solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, terkait bentuk-bentuk penulisan himpunan penyelesaiannya, itu ada beberapa cara, yaitu bisa dengan simbol-simbol pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ada juga cara yang lain, yaitu dengan menggunakan simbol kurung tutup, kurung buka, dan menggunakan kurung gitu. Seperti misalnya x lebih besar sama dengan dari 2, maka ini bisa ditulis dengan cara kurung buka siku 2, karena ini adalah x di sini yang memenuhinya itu udah seperti angka 2, 3, seterusnya sampai tak hingga itu memenuhi solusi ini, maka kita tulis tak hingga, dan ini menggunakan kurung buka. Ketika bentuk penulisannya itu dengan tanda kurung, itu menggunakan kurung tutup, artinya itu dengan sama dengan, dan kurung buka itu artinya tanpa sama dengan. Seperti itu. Atau juga bisa penulisannya dengan bentuk yang baku, misalnya kita bisa biasa mengenal seperti ini. Himpunan atau solusi dari pertidaksamaan ini adalah x, di mana x lebih besar dari 2, kemudian x ini merupakan anggota bilangan real. Nah, ini bentuk lain dari penulisan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Selanjutnya, yang penting juga dari soal-soal pertidaksamaan, yaitu adalah kita harus mengerti mengenai domain suatu fungsi. Nah, jadi domain suatu fungsi itu adalah nilai-nilai yang dia itu memenuhi fungsi tersebut. Misalnya saya kasih contoh, diantaranya itu ada fungsi yang disebut polinomial. Nah, fungsi polinomial ini dia fungsi polinomial yang tidak memuat akar, kemudian tidak memuat juga pecahan yang berpenyebut variabel. Ya, contohnya seperti fx sama dengan x kuadrat plus 2 misalnya. Nah, maka di sini domain fungsi ini adalah semua x anggota bilangan real. Karena semua nilai x anggota bilangan real dia memenuhi fungsi ini. Contoh selanjutnya adalah domain dari fungsi pecahan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi pecahan di sini adalah pecahan yang dia itu penyebutnya merupakan variabel. Contoh misalnya fx sama dengan fungsi 1/x. Ketika fungsinya itu pecahan seperti ini,
maka domainnya itu adalah semua anggota bilangan real kecuali 0. Mengapa begitu? Karena ketika ada pembagian dengan 0 itu maka fungsi ini tidak jadi terdefinisi gitu. Fungsi ini akan terdefinisi jika x-nya itu anggota bilangan real dan dia bukan 0. Nah, selanjutnya saya pindah ke sebelah sini. Ada yang namanya itu fungsi akar. Nah, fungsi akar ini contohnya misalnya dia memuat akar fx sama dengan akar x. Nah, maka ini domain dari suatu fungsi ini yang memenuhi fungsi ini adalah dia itu semua bilangan real yang lebih besar dari 0 atau semua bilangan real yang positif atau sama dengan 0. Jadi dia yang memenuhi itu adalah x lebih besar sama dengan 0 domainnya. Jadi fungsi ini akan terdefinisi bila nilai x-nya itu positif atau 0. Kenapa tidak negatif? Karena jika x-nya itu negatif, maka dia akan menjadi nilai yang imajiner. Nah, maka di sini saya tambahkan x anggota bilangan real. Pada soal pertidaksamaan, pada topik pertidaksamaan, kita juga harus mengerti mengenai domain suatu fungsi, yaitu fungsi itu akan terdefinisi apabila nilai variabelnya ada di domain apa saja. Selanjutnya, yang penting juga dalam hal ini adalah sering kita temui di soal SBMPTN itu pertidaksamaan yang melibatkan logaritma. Nah, misalnya saya tambahkan satu subbab di sini, mungkin pertidaksamaan logaritma. Nah, mengenai pertidaksamaan logaritma ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai logaritmanya karena itu adalah bab tersendiri. Tapi ini yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Jadi logaritma itu kan kita tahu bahwa dia itu punya basisnya A misalnya. Kemudian dia punya numerus. Nah, A log G. Nah, ini mengenai pertidaksamaan dalam logaritma ini ada beberapa kasus. Misalnya yang pertama itu adalah untuk nilai basisnya itu yang lebih besar dari 1. Maka jika kita menemukan pertidaksamaan logaritma seperti ini, A log F lebih besar dari A log G, karena A-nya itu lebih besar dari 1, maka dia bisa menjadi F lebih besar dari G. Namun ketika basisnya itu lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0, ini maka dia bisa berkebalikan. A log F lebih besar dari A log G, maka dia ketika dilepas lognya menjadi F kurang dari G. Nah, ini bisa dibuktikan juga dengan menggunakan bentuk pangkat gitu ya. Karena kan ini berarti dia pecahan yang kurang dari 1. Ketika dipangkatkan dia akan berkebalikan hasilnya. Semakin kecil, jika besar jadi kecil. Oke, nah mengenai konsep dasarnya, yang penting dari pertidaksamaan itu kira-kira ini. Paling tambahannya itu adalah mengenai operasi. Jadi saya kembali ke sini. Nah, mengenai operasi ruas kiri ruas kanan dalam simbol-simbol pertidaksamaan. Seperti misalnya ketika di sini ada x lebih besar dari 2. Nah, maka ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif, misalnya dengan konstanta, jadi 2x dikali 2x lebih besar dari 4. Dia tidak berubah simbolnya. Tapi ketika dikali kedua ruasnya itu dengan konstanta yang negatif, misalnya minus 2, maka dia berubah. Jadi min 2x kurang dari min 4. Itu saja mungkin ya. Andri akan lebih banyak trik-trik lagi ketika menghadapi soalnya. Secara dasarnya seperti ini.